Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Agung Setiawan, MPM 2053031003 dari kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan laporan hasil observasi implementasi kurikulum 2013 di SMK IPTEK Nurul Ihsan Bekasi. Ada pendahuluannya. Kemajuan suatu bangsa atau negara dapat dilihat dari seberapa maju pendidikan yang dimiliki. Pendidikan dipandang sebagai aspek yang memiliki peranan penting dalam menciptakan generasi masa depan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan di dirinya. Masyarakat, bangsa, dan negara dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 mengemukakan bahwa tujuan dan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab untuk bisa dapat mencapai tujuan pendidikan nasional sesuai dengan undang-undang yang ada. Tentu tidak terlepas dari adanya kurikulum di dalam dunia pendidikan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pengertian pendidikan. Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seorang kelompok orang di dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, menjelaskan tentang pengertian pendidikan, yaitu adalah tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya, pendidikannya itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian kurikulum. Pengertian kurikulum adalah kumpulan rencana atau tujuan materi pembelajaran dan bahkan cara mengajar yang digunakan sebagai pedoman oleh para pengajar demi tercapainya tujuan akhir pembelajaran. Secara etimologis, kurikulum berasal dari kata yang diambil dari bahasa Yunani, yaitu kurir yang berarti pelari, serta kurer yang artinya tempat berpacu. Istilah ini dahulunya digunakan dalam dunia olahraga. Selanjutnya saya akan mempresentasikan hasil observasi saya di SMK IPTEK Nurul Ihsan Bekasi. Implementasi kurikulum di SMK IPTEK Nurul Ihsan Bekasi. Sekolah Menengah Kejuruan IPTEK Nurul Ihsan Bekasi melaksanakan penerapan kurikulum 2013 sesuai dengan yang telah diinstruksikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kurikulum tersebut langsung diterapkan di SMK IPTEK Bekasi sejak awal 2013 sebagai bentuk kepekaan lembaga terhadap kurikulum baru yang dikembangkan dalam sistem pendidikan. Kurikulum 2013 ini disosialisasikan oleh pemerintah melalui pelatihan khusus. Dalam hal ini baru ada 3 orang guru yang menjadi perwakilan pelatihan tersebut. Dari proses observasi yang telah dilakukan, Kepala Sekolah SMK IPTEK Nurul Ihsan Bekasi mengatakan bahwa kurikulum 2013 dianggap lebih baik dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya, yaitu KTSP.
karena kurikulum 2013 merupakan hasil evaluasi dari kurikulum KTSP dengan tujuannya untuk mengembangkan potensi peserta didik agar lebih aktif dan kreatif. Dalam pelaksanaannya masih banyak terdapat kendala atau hambatan yang dirasakan dalam penerapan kurikulum ini. Dengan adanya kendala yang dihadapi bukan berarti kurikulum 2013 tidak bisa diterapkan. Dan menurut beberapa data yang diperoleh pada saat observasi, salah satu tenaga pendidik di SMK ini mengungkapkan bahwa kurikulum baru ini harus diterapkan guna mengembangkan potensi peserta didik terutama dalam kemampuan intelektualnya, walaupun masih memerlukan penyempurnaan dari beberapa aspek pendukung berjalannya kurikulum ini seperti penyempurnaan RPP dan penilaiannya. Dalam penerapan kurikulum 2013 ini terdapat beberapa dampak positif dan negatif yaitu dirasakan oleh siswa dan siswi di SMK ini. Beberapa dampak negatif yang dirasakan peserta didik yaitu diantaranya ketidakjelasan dalam sistem penilaian bagi peserta didik. Walaupun pembelajaran di sekolah menjadi lebih lama dibandingkan sebelumnya, sedangkan waktu tersebut dirasa tidak begitu efektif karena banyak guru terkesan membiarkan peserta didik. Selain itu, beberapa guru terlihat belum menguasai tentang pelaksanaan kurikulum 2013 ini dengan seutuhnya. Dengan hal ini, biasanya beberapa guru hanya memberikan materi saja. Setelah itu membiarkan dan menyerahkan selanjutnya kepada peserta didik. Adapun nilai positif dari penerapan 2013 ini yaitu waktu istirahat lebih lama dan peserta didik dituntut untuk lebih aktif dan kreatif sehingga peserta didik memerlukan waktu istirahat lebih lama dan dengan bebas. Dalam hal ini peserta didik hanya diasah dalam aspek intelektualnya, namun seluruh aspek yang dapat dikembangkan oleh peserta didik. Jadi kesimpulannya, kurikulum 2013 di SMK IPTEK Nurul Ihsan Bekasi sudah berjalan hampir 2 tahun dan sudah 2 angkatan yang menggunakan sistem kurikulum 2013. Guru-guru di SMK IPTEK Nurul Ihsan Bekasi belum semua memahami konsep pembelajaran kurikulum 2013. Walaupun pihak sekolah sudah mengadakan acara in-house training yang mengupayakan agar semua pendidik yang ada dalam kurikulum 2013 dapat diaplikasikan dalam pembelajaran di kelas, tapi pada kenyataannya guru terkadang salah paham akan kurikulum 2013 sehingga siswa pun menjadi bingung ketika dalam proses pembelajaran. Kurikulum pembelajaran sangat tepat untuk digunakan dalam sistem pembelajaran yang sekarang dipersekolahkan, karena dengan indikator-indikator yang ada dalam kurikulum 2013 itu dapat membiasakan mereka ketika peserta didik lulus sekolah kelak. Dan saran dari saya, pelatihan atau pendidikan secara khusus tentang kurikulum 2013 masih perlu dilakukan agar lebih efektif dalam penerapan dan pemahaman kurikulum 2013. Pada saat pelaksanaan kurikulum di sekolah, guru-guru sekolah dapat memahami dan melaksanakan sesuai dengan konsep kurikulum 2013. Siswa sebaiknya diberikan pengarahan yang baik dari guru yang sudah paham benar akan kurikulum 2013 tersebut, sehingga tujuan dari kurikulum 2013 dapat diwujudkan secara nyata. Demikian hasil observasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.